Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk anak-anakku yang beragama lain muslim. Salam jempol juga untuk anak-anakku kelas 7. Dan selamat datang di SMP Negeri 20 Samarinda. Mudah-mudahan di SMP ini kalian bisa menambah ilmu, menimba ilmu dengan baik dan bisa mempunyai prestasi. Baik anak-anak, di pagi hari ini Ibu akan memperkenalkan diri pada kalian, atau mungkin dari kalian ada yang sudah kenal Ibu ya. Nama Ibu Nurmaningati SPD, panggil aja Bu Nurma secara singkatnya. Dan yang kedua, alamat Ibu Jalan Kenanga RT 39, Palaran, bukan Bukuan ya, tapi Palaran. Dan di sini Ibu mengajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sekarang sudah perkenalan Ibu dengan kalian. Sebelum materi pelajaran IPS Ibu lanjutkan apa Ibu uraikan di sini. Yuk kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPS pada pagi hari ini ya. Materi yang Ibu ambil yaitu konektivitas antar ruang dan waktu ya. Nih. Ruang adalah tempat permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ini yang dimaksud dengan ruang. Ibu ulang kembali. Ruang adalah tempat permukaan bumi baik itu keseluruhan maupun hanya sebagian. Ini yang dinamakan dengan ruang. Ruang juga bisa diartikan sebagai tempat di mana sebagai tempat yang mempengaruhi kehidupan manusia di permukaan bumi. Bisa diartikan sebagai tempat yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi, atau bisa sebagai tempat tinggal yang mempengaruhi kehidupan manusia di permukaan bumi. Ini yang dinamakan ruang. Dan di sini ruang itu terbagi menjadi dua, anak-anak ya. Ruang yang secara keseluruhan dan ruang yang secara sebagian. Yang keseluruhan itu Ibu kasih contoh satu, yaitu masalah peristiwa banjir di Jakarta. Peristiwa banjir di Jakarta itu merupakan kejadian kehidupan manusia yang secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, ruang yang hanya sebagian. Ruang yang hanya sebagian itu ruang lingkup yang kecil, ya. Contohnya seperti di dalam rumah, di dalam kantor, di kamar tempat tidur ya, kamar tempat tidur, di kamar toilet dan lain sebagainya. Dan contoh untuk yang kedua yaitu ruang yang sebagian. Ibu kasih contoh untuk yang kedua. Penduduk kota bisa menghasilkan berbagai macam produksi industri. Ya, karena apa? Di kota itu ruang lingkupnya ada, sarana prasarana ada. Nah, sedangkan di desa ini tidak bisa menghasilkan produksi industri. Kenapa? Karena di desa itu ruang lingkupnya kurang dan sarana prasarannya juga kurang ya.
Jadi sangat jauh sekali dengan penduduk yang ada di kota. Nah, ini contoh dari ruang ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi mengenai interaksi ruang dan waktu. Nah, interaksi ruang dan waktu adalah tempat yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dengan yang lain. Ibu ulang kembali, interaksi ruang adalah tempat yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dengan yang lain. Ya, contohnya ruang rumah, ya, ruang tamu. Nah, di dalam rumah berbagai macam ruang, ada ruang tamu, ruang kamar tidur, ruang musola untuk sholat, ya, terus ruang keluarga, kamar mandi, banyak sekali, ruang dapur. Nah, ini ya. Jadi tempat yang bisa digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dengan yang lain. Sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, di sini juga bisa interaksi ruang itu bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok. Kalau kita ambil di dalam ruang kelas ya, sekolahan kita, yaitu ruang kelas kita. Ruang kelas kita ini juga bisa kita gunakan. Contohnya individu dengan individu. Kamu bisa berinteraksi dengan temanmu satu bangku. Ya, satu bangku itu 2 siswa. Nah, bisa interaksi antara siswa satu dengan siswa satunya. Ini yang dinamakan individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Nah, misalnya seperti ibu dengan kalian. Jadi ibu individu, kalian berkelompok. Yang ketiga, bisa kelompok dengan kelompok. Nah, di sini ibu kasih tugas kalian. Kasih tugas kalian untuk membentuk kelompok-kelompok. Ya. Misalnya pembuatan peta. Ibu bikin kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Nah, jadi kelompok dengan kelompok. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 bisa berdiskusi. Ya, karena diskusi atau musyawarah itu bisa kita menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, ini contoh dari interaksi ruang. Dinamakan interaksi ruang yang kita tempati juga bisa mengakibatkan terjadinya interaksi sosial. Ya. Jadi di dalam kelas kalian itu terjadilah interaksi ruang, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, ini semua nanti bisa berakibatkan menjadi interaksi sosial. Ya, jadi kamu bisa berinteraksi sosial satu dengan yang lain. Dengan temanmu satu bangku. Dengan temanmu kelompok dengan kelompok. Nah, bisa interaksi sosial anak-anak. Bisa membahas permasalahan apa ya. Misalnya kamu ada tugas dari bapak atau ibu guru, ya. Oh ya, ini ada tugas kita IPS. Nah, harus kita kerjakan kelompok dengan kelompok. Nah, kesulitannya di mana? Misalnya buku gambar atau pewarna. Pewarna kamu tidak punya. Nah, bisa pinjam di kelompok yang lain, ya. Nah, ini interaksi sosial anak-anak. Jadi bisa tukar pikiran, ya. Nah, ini baik anak-anak,
Jelas? Kalau kalian masih kurang jelas, bisa nanti kamu buka buku paket kalian halaman 2, bab 1 halaman 2 sampai dengan halaman 5. Ya. Nah, itu bisa kamu simak baik-baik di situ, kamu baca baik-baik supaya kamu jelas dan mengerti. Atau bisa nanti kalian diskusi ya dengan orang tua kalian di rumah. Karena ini kita daring anak-anak ya, bekerja di rumah, menyelesaikan tugas di rumah. Bahkan sekolah juga di rumah. Seperti contohnya ibu ini memberikan materi di rumah. Nah, jadi ibu beri kesimpulan dari materi yang ibu sampaikan di sini, yaitu mengenai konektivitas antar ruang dan waktu sangat berkaitan erat sekali dengan interaksi sosial. Paham anak-anak ya? Bagus kalau kalian sudah paham semua. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti materi yang ibu ajarkan di sini. Sebelum pelajaran ibu tutup, di sini ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah dengan kertas folio bergaris ya. Di sini ibu kasih tugas isai. 1, jelaskan pengertian dari ruang. Jadi ruang itu apa? Jadi kamu nanti jelaskan di lembar jawaban kalian. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi ruang. Yang ketiga, berikan 3 contoh ruang yang berkaitan dengan interaksi sosial. Yang keempat, sebutkan 2 contoh pengertian dari ruang. Paham anak-anak ya? Baik, kalau sudah paham, mudah-mudahan kamu bisa mengerti dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Akhir kata, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.